Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul variasi individu. Bab ini akan mempelajari variasi individu siswa dan strategi terbaik bagi guru untuk mengajar siswa yang berkaitan dengan variasi tersebut. Yang pertama ada intelijen. Beberapa ahli menggambarkan intelijensi sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ada yang menggambarkannya sebagai kapasitas untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Ahli lainnya berpendapat bahwa kecerdasan mencakup karakteristik seperti kreativitas dan keterampilan interpersonal. Kecerdasan tidak dapat diukur secara langsung seperti tinggi badan, berat badan, atau usia. Tes kecerdasan dapat dilihat melalui tes yang telah dirancang dengan baik. Karena intelijensi merupakan hal yang abstrak, maka dapat disimpulkan yaitu kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Lalu ada tes kecerdasan. Tes kecerdasan dibagi menjadi dua, yaitu tes kecerdasan individu dan tes kecerdasan kelompok atau grup. Tes kecerdasan individu dibagi menjadi dua, yaitu tes Stanford-Binet dan skala Wechsler. Yang pertama ada tes Stanford-Binet, yaitu tes kecerdasan terkenal pertama yang dikembangkan. Tes ini dikembangkan oleh ahli ilmu jiwa yang bernama Alfred Binet. Pada tahun 1904, Kementerian Pendidikan meminta Alfred Binet untuk menciptakan metode yang dapat mengidentifikasi siswa yang tidak bisa belajar di sekolah. Bersama dengan muridnya yang bernama Theophil Simon, Alfred Binet akhirnya berhasil membuat metode tersebut. Tes tersebut terdiri dari 30 pertanyaan, mulai dari tes menggambar sampai tes mengidentifikasi konsep-konsep abstrak. Binet pun mengembangkan konsep yang diberi nama mental age, yaitu tingkat perkembangan mental seseorang relatif terhadap yang lain. Ilmuwan bernama William Stern mengembangkan konsep Intelligence Quotient atau IQ yang mengacu pada usia mental dibagi dengan usia kronologis dan dikalikan 100%. Lalu yang kedua ada skala Wechsler. Skala Wechsler dikembangkan oleh ahli ilmu jiwa yang bernama David Wechsler. Skala Wechsler tidak hanya memberikan skor IQ keseluruhan dan skor pada sejumlah subjek, tetapi juga menghasilkan beberapa indeks komposit, seperti indeks pemahaman verbal, indeks memori kerja, dan indeks kecepatan pemrosesan. Lalu ada tes kecerdasan grup. Tes kecerdasan grup dibagi menjadi dua, yaitu tes kecerdasan Lodge-Thorndike dan tes kemampuan Otis Lennon School atau OLSAT. Tes kecerdasan grup ini memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya ialah tes kecerdasan grup lebih nyaman dan lebih ekonomis daripada tes individu. Sedangkan kekurangannya ialah ketika ujian diberikan kepada kelompok besar, penguji tidak dapat membangun hubungan antar siswa, menentukan tingkat kecemasan siswa, dan sebagainya. Dalam situasi pengujian kelompok besar, siswa mungkin tidak memahami instruksi atau mungkin akan terganggu oleh siswa lain. Lalu ada teori kecerdasan ganda. Teori ini dikenal dengan nama teori triarki Sternberg. Ada 3 bentuk kecerdasan, yaitu yang pertama kecerdasan analitis, kemampuan untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan kontras.
Dan yang kedua ada kecerdasan kreatif, yaitu kemampuan untuk membuat, merancang, menciptakan, memulai, dan membayangkan. Lalu yang ketiga ada kecerdasan praktis, yaitu kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, dan mempraktikkan. Seorang ahli bernama Gardner menciptakan konsep 8 kerangka pemikiran. Yang pertama ada keterampilan verbal, yaitu kemampuan berpikir dalam kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna, seperti penulis, jurnalis, dan pembicara. Yang kedua ada keterampilan matematika, yaitu kemampuan untuk melakukan operasi matematika, seperti ilmuwan, insinyur, dan akuntan. Yang ketiga ada keterampilan spasial, yaitu kemampuan berpikir 3 dimensi, seperti arsitek, seniman, dan pelaut. Yang keempat ada keterampilan tubuh, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir secara fisik, seperti ahli bedah, pengrajin, penari, dan atlet. Lalu yang kelima ada keterampilan musik, yaitu kepekaan terhadap nada, melodi, ritme, dan irama, seperti komposer, musisi, dan terapis musik. Yang keenam ada keterampilan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dan secara efektif mengarahkan hidup seseorang, seperti teolog dan psikolog. Yang ketujuh ada keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, seperti guru yang sukses dan profesor kesehatan mental. Lalu yang terakhir ada keterampilan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengamati pola di dalam dan memahami sistem alami dan buatan manusia, seperti petani, ahli botani, ahli ekologi, dan penata taman. Lalu ada kecerdasan emosional. Konsep kecerdasan emosional pada awalnya dikembangkan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Mereka mengonseptualisasikan kecerdasan emosi sebagai kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan emosi secara akurat dan adaptif, seperti mengambil perspektif untuk memahami emosi dan pengetahuan emosional, seperti memahami peran yang dimainkan emosi dalam persahabatan dan hubungan lainnya. Menggunakan perasaan untuk memfasilitasi pemikiran, seperti berada dalam suasana hati yang positif yang terkait dengan pemikiran kreatif, dan untuk mengelola emosi dalam diri sendiri dan orang lain, seperti mampu mengendalikan amarah seseorang. Lalu ada strategi untuk menerapkan masing-masing dari kecerdasan ganda Gardner. Yang pertama, keterampilan verbal, yaitu mengajak anak untuk membacakan cerita, mengunjungi toko buku, dan meminta anak untuk merangkum dan menceritakannya kembali. Lalu yang kedua ada keterampilan matematika, yaitu mengajak anak untuk memainkan permainan logika, mengunjungi laboratorium komputer, museum sains, dan pameran elektronik. Lalu yang ketiga ada keterampilan spasial, seperti mengajak anak untuk mengunjungi museum seni, mengajak anak jalan-jalan, dan meminta anak untuk menggambar peta perjalanan. Yang keempat ada keterampilan tubuh, seperti aktivitas fisik untuk anak dan mendorong anak untuk bermain. Yang kelima ada keterampilan musik, yaitu meminta anak memainkan alat musik, meminta anak untuk membuat musik dan ritme bersama, mengajak anak ke konser. Yang keenam ada keterampilan intrapersonal, yaitu mendorong anak untuk memiliki hobi dan minat, dan
meminta anak untuk membuat jurnal atau memo ide pengalaman mereka. Yang ketujuh ada keterampilan interpersonal, yaitu dorong anak untuk bekerja dalam kelompok, meminta anak untuk mengembangkan komunikasinya, dan berikan permainan yang berkelompok. Lalu yang terakhir ada keterampilan naturalis, yaitu ciptakan pusat pembelajaran naturalis di kelas, seperti jalan-jalan, mengadopsi pohon. Lalu ada meminta anak mengoleksi flora dan fauna, lalu meminta anak untuk mengidentifikasikan flora dan fauna tersebut. Neurosciensi dari kecerdasan. Jadi apakah kecerdasan dari seseorang itu terletak di daerah tertentu? Kalau kecerdasan biasanya yang mengatur adalah lobus frontalis yang terletak di atas, yang bagian depan. Di sini yang mengatur letak tentang kecerdasan seseorang. Tapi peneliti baru-baru ini menemukan penemuan baru bahwa kecerdasan itu didistribusikan secara luas di seluruh wilayah otak, menurut dari Glasser, Hayer, dan Karama. Itu kolom juga berpendapat bahwa kepala yang paling menonjol dan juga besar memiliki jaringan distribusi yang lebih besar dan memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Otak dari Albert Einstein. Dia memiliki ukuran otak sekitar 15% lebih besar dibanding otak rata-rata manusia, khususnya di bagian otak yang lobus frontalis. Kontroversi dan masalah dalam kecerdasan. Yang bagian pertama ada alam dan pemeliharaan. Alam dan pemeliharaan ini berupa lingkungan. Jadi peneliti berpendapat bahwa kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan tempat dia tinggal. Yang kedua ada etnis dan budaya. Perbandingan etnis ini dilakukan di Amerika, Afrika, dan juga di keluarga Latino antara ras kulit putih dan juga hitam yang memiliki rata-rata perbedaan sekitar 10-15%. Itu ada peninjauan ulang mengenai masalah pemeliharaan alam dan masalah alam yang tadi dibahas, bahwa masalah alam itu kayak lingkungan mempengaruhi tingkat kecerdasan, tetapi peneliti juga ada yang tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Mereka tidak sepakat karena menurut mereka lingkungan tidak berpengaruh mengenai kecerdasan seseorang. Itu menurut Brains dan juga Irvin dan Berry. Pengelompokan dan pelacakan kemampuan. Yang pertama itu ada pengelompokan kemampuan antar kelas atau pelacakan, dan yang kedua yaitu pengelompokan kemampuan dalam kelas. Yang pertama, pengelompokan kemampuan antar kelas itu dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka atau prestasi dari tiap-tiap individu. Nah, yang kedua itu ada pengelompokan kemampuan dalam kelas. Jadi di dalam satu kelas itu dibagi 2-3 kelompok. Nah, nanti dipertimbangkan dalam kelompok tersebut perbedaan atau kemampuan dari siswa yang antara kelompok satu dengan yang lainnya. Gaya impulsif atau reflektif. Gaya impulsif atau reflektif juga disebut sebagai tempo konseptual, melibatkan siswa kecenderungan untuk bertindak cepat dan impulsif atau untuk mengambil lebih banyak waktu untuk merespon dan mencerminkan keakuratan jawaban. Reflektif juga lebih cenderung mengatur diri sendiri, dan kalau siswa impulsif mempelajari tujuan dan berkonsentrasi mengenai informasi yang relevan. Gaya mendalam atau permukaan yang melibatkan bagaimana siswa mendekati materi pembelajaran. Strategi untuk membantu peserta didik dalam berpikir lebih dalam. Yang pertama, memantau siswa untuk menentukan mana yang lebih baik dalam pembelajaran. Yang kedua, didiskusikan dengan siswa pentingnya melampaui penghafalan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan dan memberikan tugas yang membutuhkan siswa untuk memasukkan informasi ke dalam rangka kerja yang lebih besar. Yang keempat,
Jadilah model yang memproses informasi secara mendalam dari sekedar menggaruk permukaan. Yang kelima, menghindari menggunakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Putri Afiari dari Fakultas Psikologi kelas B, NIM 0078. Di sini saya akan mempresentasikan terjemahan dari buku Santrok chapter 4. Ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Missy Dengler tentang anak usia dini. Anak-anak prasekolah biasanya sangat bersemangat. Guru mengajarkan mereka untuk menunggu dan menerima waktu sebelum menjawab pertanyaan. Yang kedua, menurut Heather Dolzak tentang anak sekolah dasar kelas 5. Guru menggunakan prosedur waktu berpikir, kemudian setelah siswa berpikir, kemudian berpasangan dan membagikan. Berpasangan di sini maksudnya dengan bekerja sama dengan teman sekelas dan kemudian membagikan, mempresentasikan atas kerjasamanya tersebut. Yang ketiga, menurut Felicia Peterson, sekolah menengah kelas 6 sampai kelas 8. Guru memberikan kesempatan belajar yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswanya dalam kelas. Dan yang terakhir, menurut Dennis Peterson, sekolah tinggi kelas 9 sampai 12. Sebagai guru seni, ia menumbuhkan sikap keterbukaan atas semua ide-ide yang dikeluarkan oleh siswanya. Selanjutnya, tentang kepribadian. Kepribadian mengacu pada pemikiran, emosi, dan perilaku seseorang yang menjadikan itu ciri cara seseorang. Ada 5 besar yang mengidentifikasikan kepribadian yang disebut dengan super traits, yakni pertama, keterbukaan, meliputi imajinatif atau praktis. Yang kedua, kesadaran, meliputi berhati-hati atau ceroboh. Yang ketiga, ekstraversi, meliputi bersosialisasi atau menyendiri. Yang keempat, keramahan, meliputi hati yang lembut atau kejam. Yang terakhir, neurotis, yang meliputi tenang atau cemas, perasaan. Selanjutnya ada temuan utama dalam faktor 5 besar tersebut, yakni pada masa anak-anak dan remaja adalah munculnya kesadaran sebagai peramal utama, penyesuaian dan kompetensi. Ada beberapa studi terbaru terkait hal tersebut, yakni pertama, kesadaran adalah prediktor utama pada sekolah menengah dan perguruan tinggi, grade point average. Dan yang kedua, kesadaran berhubungan dengan hubungan interpersonal yang lebih baik. Ada beberapa klasifikasi temperamen. Apa itu interaksi situasi seseorang? Yakni cara terbaik untuk melihat kepribadian seseorang tidak hanya lewat karakteristiknya saja, tetapi dalam hal situasi yang terlibat di dalamnya. Misalnya seperti ada seseorang yang masuk ke dalam situasi karena merasa situasi tersebut nyaman dengan kepribadian mereka. Ada juga yang menghindari situasi tersebut karena kepribadian mereka tidak sesuai dengan lingkungan yang di sekitarnya. Sedangkan pengertian perangai adalah suatu gaya merespon atas segala ciri cara seseorang di sekitarnya. Menurut Alexander Thies dan Stella Thomas, ada 3 dasar atau kelompok dari perangai pada anak di kelas. Yang pertama, anak yang muda. Anak yang muda umumnya dalam suasana hati yang muda dan positif, serta dengan cepat membangun rutinitas hariannya. Yang kedua, anak yang sulit. Anak yang sulit bereaksi secara negatif dan sering menangis, terlibat secara tidak teratur dalam rutinitas harian dan lambat untuk menerima perubahan. Yang terakhir, anak yang lambat.
anak yang lambat jika melakukan pemanasan memiliki tingkat efektivitas rendah, agak negatif, dan menampilkan intensitas suasana yang rendah. Kayak anak-anak yang introvert gitu dalam lingkungan. Selanjutnya, menurut Mary Rothbard dan John Bates, ada 3 deskripsi tentang dimensi temperamen. Yang pertama adalah ekstraversi. Ekstraversi di sini maksudnya anak-anak yang tanpa hambatan, anak-anak yang seperti anak-anak yang mudah tadi. Yang kedua, efektivitas negatif, anak-anak yang mudah merasa tertekan. Dan yang terakhir, kontrol yang efektif. Kontrol yang efektif di sini maksudnya anak-anak yang memiliki kontrol diri yang baik dengan lingkungan atau teman-teman sekelasnya, bisa mengontrol emosi dengan baik dan lain-lain. Dan berikutnya ada beberapa strategi pengajaran terkait dengan temperamen siswa. Yang pertama, pertimbangan tentang lingkungan seseorang. Yang kedua, waspada jika ada seseorang yang melabeli anak tersebut dengan label anak yang sulit. Yang ketiga, gunakan strategi efektif jika memang anak-anak tersebut memang anak-anak yang sulit. Yang keempat, gunakan strategi yang efektif pada setiap siswa dalam kelas. Yang terakhir, membantu anak-anak mengolah emosi dalam dirinya sendiri, seperti kontrol diri tadi. Dan selanjutnya, tentang kecerdasan. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan terdiri dari keterampilan memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman-pengalamannya. Menurut Binet mengembangkan tes kecerdasan pertama dengan konsep usia mental, sedangkan Stan menciptakan tes kecerdasan menggunakan IQ. Yang ketiga, menurut teori Triarchis-Sternberg, kecerdasan muncul ada 3 dimensi. Yang pertama, analitis, kreatif, dan praktis. Sedangkan Gardner berpendapat ada 8 kerangka pikiran, yakni verbal, matematika, spesialis, dan kinetis, dan lain-lain. Yang keempat, hubungan antara otak dan kecerdasan itu sudah dirangsang oleh kemajuan dan pencitraan otak seiring berjalannya waktu. Seperti IQ tadi, IQ akan berkembang, otak akan berkembang sesuai dengan umurnya. Yang terakhir, kontroversi dan isu-isu yang berkaitan dengan intelijen, salah satunya pertanyaan alami. Jika anak-anak mengajukan pertanyaan, dia akan mengasah otak mereka, mengasah pemikiran mereka untuk mengetahui lebih luas. Dan yang terakhir, ada beberapa gaya belajar dan berpikir yang dapat diterapkan kepada anak-anak di dalam kelas. Yang pertama, gaya impulsif atau refleksivitas, juga disebut sebagai tempo konseptual, melibatkan kecenderungan siswa untuk bertindak cepat dan impulsif, cenderung ke anak-anak yang muda, anak-anak yang positif. Dan yang terakhir, gaya mendalam, melibatkan sejauh mana pemahaman siswa dalam memahami materi atau sekedar hanya belajar dan tidak dipahami. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.